welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kurayui dan Sarah dalam Jurnal Kurayui. Jadi gini ya ceritanya, kemarin itu kan tanggal berapa tuh? Lemonilo kan merilis kerjasama sama NCT Dream. Nah, itu sebenarnya saya tuh pengen bikin kejutan gitu ceritanya, pengen bikin kejutan ke Rara, pengen beliin apa? Yang paket Lemonilo yang ada bonus postcardnya itu ya. Photocard. Bonus photocard itu ya. Ternyata pas masuk webnya itu udah kehabisan gitu loh. Jadi aku bingung gimana ya. Terus kan aku infonya nggak terlalu paham. Terus aku jadinya nanya ke dia. Katanya di Indomaret ada ya kak ya. Cuman aku mikirnya kalau ke Indomaret ntar maksudnya tuh ya kalau kan kita di desa gitu ya. Iya ntar kalau kita buru-buru dapet. Kalau enggak, akhirnya alhamdulillah untungnya di Shopee si akun official Lemonilo ini open PO. Jadilah dapat Lemonilo Special Edition with NCT Dream itu dari Shopee. Kita kemarin udah bikin video unboxingnya waktu ngebuka paketnya ya. Silahkan ditonton. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴 Tadi ya video unboxingnya jadinya emang bentuk apanya ini kardusnya nih unik. Ini jadi ada permainannya kayak gini loh. Ular tangga ya kayaknya. Cuman kita ini belum coba bikin permainannya. Soalnya kemarin kita belum siapin double tip ya, nggak ada double tip. Tapi kira-kira kayak gini lah bentuknya. Jadi ada gamenya kayak gini. Kan udah bisa dibikin tadi di video ya. Lalu dia nervous dia. Kita akan mulai ini membuka 10 bungkus Lemonilo goreng yang special edition NCT Dream ya. Nanti kita nggak tahu dari 10 itu ya ngarepnya sih semoga aja semuanya ada photocardnya ya. I know feeling jadi fan girl itu kayak gimana. Kalau zaman dulu kan nggak ada kayak gini, jadi susah. Nah sekarang kan lebih digampangkan karena banyak yang kerja sama idol kayak gitu. Jadi ini kita ada 10 bungkus ini, nanti kita mau buka semua ya kak. Terus yang 5 insya Allah nanti kita masak, kita buat mukbang ya. Terus yang 5 bakalan dibagi-bagiin ke penghuni sarang koper yang lain. Soalnya kan sayang udah dibuka kalau nggak dimasak kan sayang gitu ya. Jadi kita nanti mukbang Lemonilo goreng. Terus yang 5 lainnya bakalan dibagiin ke penghuni sarang koper yang lain. Oke, kita keluarkan semua dulu minyak. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berapa ini? 7, 8, 9, 10. Jadi paketnya itu ada ini sih, ada yang 10, ada yang 20 kalau nggak salah ya. Terus sebenarnya pengennya yang Korean spicy, ternyata nggak ada yang Korean, jadi cuman yang goreng ini, sate sama yang satunya apa? Itu enggak? Ya pokoknya istilahnya yang sama ayam ya, ayam bawang ya. Pokoknya yang special edition ini ternyata yang rasa Indonesia aja, yang Korean spicy nggak ada. Akhirnya kita pilih yang goreng, rasa favorit sejuta umat. Dari 10 ini, kira-kira nanti 7 deh, nggak apa-apa semua. Iya semoga aja semua. Karena ya aku sih jujur belum nonton kontennya tentang ini sama sekali loh. Jadi di sosmed aku juga nggak nonton. Cuman di Twitter sempet rame ya, ada yang fans yang itu ngerobekin di kalau saya jangan gitu ya, kasihan yang
punya brand juga, terus kasihan tokonya yang jual juga, kasihan pegawainya juga gitu. Jadi mending beli online kayak gini deh. Oke, degen. Ini tuh demi anak, Rek. Demi anak. Tapi saya suka juga sih NCT tuh, maksudnya kan ada si itu anak saya tuh tayang. Ya iya kan, dia mirip JJ kan, no. Kan aku istrinya JJ, terus dia marganya ikut aku, jadi Litayong. Jadi kakakku ya, Iya, iya kakaknya kamu. Jadi kamu marganya ikut, ikut Jejung apa? Nah si Tayong biar ikut Oma pakai kali. Oke, kita mulai. Jadi ini gini ya. Yang edisi khusus tuh kebalik, sorry. Jadi yang edisi khusus tuh di sini ada logonya. Temukan photocard NCT Dream di sini, terus ada tulisan and Lemonilo Fit Card dalam kemasan. Lemonilo Fit Card ini apa ya? Kayak kaca gitu loh. Oh gitu. Jadi kita nggak tahu nanti ini di dalamnya. Kamu pengennya dapat fotonya siapa, Nak? Aduh, siapa ya? Gak bisa milih saya. Gak bisa Jeno. Gak bisa milih, tapi kalau bisa Jeno, ya namanya biasanya Jeno itu, pengennya Jeno. Emang biasanya Jeno? Enggak sih. Semuanya dibiasain. Gak bisa. Ini apa jenis fan girl yang kayak gitu, yang semua itu disayang gitu, jadi nggak ada satu bias yang benar-benar melekat di hati gitu, nggak ada. Semuanya dapat porsi rata. Are you ready? Yes. Ready for open. Jadi ini Oma ikutan buka boleh ya? Boleh lah. Nanti yang dapat. Oh gini aja, kamu buka 5, kamu 5, Oma 5. Jadi kita bakalan open 5, dia 5, saya 5. Nanti nggak tahu yang dapat photocard yang ini. Oke, bentar kita terawih dulu. Jadi ini sebenarnya ini kan ada bagian yang apa ya? Kayak nerawang gitu, tapi tetap nggak kelihatan ini. Cadangan bumbu apa sih? Iya, ini bumbunya kayaknya, bumbunya yang ditaruh di depan. Mungkin nanti photocardnya sembunyi di balik bumbu itu kalau ada bumbunya, kalau ada photocardnya. Ini sudah kelihatan tapi kebalik ya teman-teman. Emang ada? Hijau ini, hijau. Oke, mulai kita buka ya. Sialah. Bukanya yang mana nih sisi gini? Jangan sampai rusak kemasannya. Jadi nanti kalau yang mau dibagiin bisa kita staples dulu biar dimasak sama penghuni sama pemberian. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bilang jangan rusak. Bentar. Dapat ininya. Apa fit apa ini? Fit cardnya. Jadi bentuknya kayak gini ya. Oh, jadi tips-tips kesehatan gitu. Ini saya dapat yang jalan kaki dapat meningkatkan mood kerja lebih tinggi loh. Yuk luangkan waktumu jalan kaki setidaknya 15-30 menit untuk keliling rumah. Good. That's what. Emosi. Kenapa saya Tidak. Rara dapat ini juga Fit Card. Fit Card ini untuk kesehatan mental, untuk mengatur emosi diri dan rasa stres. Kamu bisa belajar journaling. Biasakan journaling sebelum tidur yuk dan rasakan manfaatnya. Tuh, kamu emang emosian. Ini lama-lama kayak peramal ya. Ini kan memang kalau apa jalan kaki ini bagus buat anxiety. Nah, saya kan ada anxiety. Nah dia kan agak susah mengontrol emosi. Dapat tentang emosi. Jangan apa yang kita pikirkan nanti ada di sesuai gitu. Oke, kita aku bakalan mikirin siapa ya? Aku mikirin Jamin dulu deh. Nanti siapa tahu dapat Jamin. Jangan ke Jeno dulu, ke Jason dulu dah. Oke, 2 ini yang udah dibuka mana Nak tadi kumpulin. Satunya mana? Nih, aku kurang rapi. Jadi ini yang dimasak nanti ini. Kita singkirin dulu. Aku kita boleh nggak? Tanya soal. Ya, aku Oke, tanya apa? Wawancara ya. Wawancara dadakan. Wawancara apa? Mulai jadi fan girl itu Fan girl. Ya. Kalau mulai jadi fan girl, mulai ketemu Westlife. Itu. Aku masih SD. K-pop ya, K-pop. Oh sorry.
K-pop. Popers. K-pop itu mulai jadi K-popper setelah ketemu Mas Cici. Jadi awalnya itu kan suka Jepangan, Mandarin sih, awalnya Mandarin. Terus kan kalau dulu tuh dengerin acara kayak musik Asia itu kan adanya di radio doang ya. Zaman dulu tuh ada dulu acara di radionya Unisma, bukan, Universitas Negeri Malang, sama di Puspita FM kalau nggak salah waktu itu. Nah, karena di situ kita kan terus ketemu sama sesama pecinta Asia gitu kan. Waktu itu K-pop juga udah mulai masuk di Indonesia 2008 kah? Itu terus aku kan ada kenalan ini. Dia tuh istilahnya kalau zaman itu tuh kayak masternya K-pop gitu, namanya Rohma Oni. Nah waktu itu dia tuh kirimin CD kan. Nah itu dikasih bonus ada kalender meja gitu, kalender meja. Aku nggak tahu kan aku buta K-pop ya, kalender meja gambarnya K-pop. Nah sampul depannya itu ternyata si TVXQ, waktu itu Dongpang Singki, TVXQ tahu sendiri. Nah di situ pertama kali Oma lihat foto apamu terus jatuh cinta. Fotonya yang ini foto yang bikin jatuh cinta dan akhirnya yang ngelirik K-pop gitu. Oh K-pop tuh ternyata asik-asik juga musiknya gitu. Terus nah dulu awal-awal kan kita masih bego ya. Oma kira tuh DBSK, TVXQ sama Tohoshinki itu beda grup ya, padahal kan cuma beda istilah. Kalau di Korea dia disebut DBSK gitu kan, Dongpang Singki. Kalau di Jepang dia disebut Tohoshinki. Kalau nama globalnya kan TVXQ itu. Bego dulu tuh tak kira beda beneran waktu awal-awal K-pop. Nah jadi dari situ mulai kenal K-pop, terus fandom pertama ya Cassiopeia itu. Yang kedua. Terus dari situ kenal SHINee, kenal FT Island, kenal 2PM, jadi terus jadi Sawol, Primadona sama Hottest gitu. Jadi SM SM Stan. Kalau Oma dulu SM Stan karena suka si ini kan TVXQ sama SHINee. Kalau SHINee itu ngikutin mulai dari mereka debut. SHINee FX itu ngikutin mulai dari mereka debut sampai sekarang kayak gitu. Jadi itu ceritanya bagaimana kecebur di dunia K-pop. Terus apa? Tiba-tiba wawancara dadakan tentang K-pop. Mau nanya apa? Aku lupa loh. Itu siapa bias pertama? Siapa? Bias pertama ultimate bias ya Mas Cici itu sampai sekarang. Maksudnya dia tuh cinta pertama di K-pop dan yang bikin saya nggak bisa move on. Jadi kayak kalau dulu kan misalnya pas SHINee kan aku awal-awal seneng K, soalnya dia di awal-awal tuh mirip sama JJ gitu loh. Dibikinnya konsepnya kayak mirip sama JJ. Terus itu awal, tapi ya baliknya ke Mas JJ lagi. Terus waktu 2PM suka sama Nikun, baliknya ya ke JJ lagi kayak gitu. Jadi ya sampai sekarang tuh masih istilahnya ya bias utama tetap Kim Jae-jung sarang Setia ya, aku nggak bisa. Iya, dari 2008 ya, berapa tahun? Aku nggak bisa loh setia. Loh, tapi bukan berarti, bukan berarti nggak oleng kan. Waktu seneng SHINee kan kepincut K. Jadi setiap kayak boyband itu ada biasnya. Cuman sekarang tuh feelingnya kayak kalau SHINee itu ya kayak ke adik, FT Island itu juga kayak ke adik. Kalau ke 2PM tuh udah ya sama kayak ke adik, temen gitu. Tapi yang bener-bener kayak feelingnya aku suka banget itu ya ke JJ, Kim Jae-jung itu. Normal gak sih? Ya normal lah, dia cowok, saya cewek ya. Terus mau nanya apa lagi, tiba-tiba panas ini. Pertanyaan ketiga. Oke. Best time jadi fan girl. Waktu terbaik jadi fan girl. Waktu saya jadi top class. Jadi ini kaosnya. Ini tapi bukan official ya. Jadi ini top class Indonesia kalau nggak salah waktu itu yang bikin yang best banget tuh waktu jadi top class ini karena kenapa? Waktu dulu SHINee waktu TVXQ, SHINee, FT Island, 2PM itu juga udah pegang kayak itu fan club gitu kan. Kita punya kayak dulu itu kan via SMS itu kita pernah diriin namanya RNBHC, jadi Red and Blue Hottest Club. Itu klubnya kita buat fandom TVXQ, SHINee sama 2PM waktu itu. Tapi pas itu tuh kan kayak waktu itu tuh susah gitu ya, kayak kita mau ngirim hadiah ke idol, mau proyek apa itu susah. Kalau seingatku waktu jadi Cassiopeia itu cuma sekali aku ikut proyek nulis fans letter.
itu lewat Cassiopeia Indonesia kalau nggak salah. Nah tapi yang paling best itu ketika jadi top class, itu tahun 2013. Itu kan aku ngurusin fandom juga, namanya Blizzard, Top Dog Blizzard Indo, itu di Twitter ada. Karena aku sama temenku si Cha itu sama-sama suka yang subunitnya Blizzard gitu. Jadi ada Hojun, Hansol, Biju sama Jero. Jadi kita pegang yang itu. Best time-nya itu karena apa ya? Kita tuh jadi kenal sama master name-nya Top Dog. Jadi master name-nya tuh baik-baik. Terus pernah juga pas ngirim hadiah itu dipakai sama Hojunnya gitu. Jadi pas untuk first anniversary mereka kan kerjasama sama temanku si Happy. Happy ini pemegang Cassiopeia Top Class Indo. Kan dulu ada fandomnya tuh Top Class Indo sama Top Dog Indo sama Top Dog Ina. Kalau Top Dog Ina nih yang pegang Kirana, kalau Top Dog Indo itu yang pegang Happy. Nah ini proyeknya sama Happy, kita bikin kayak ngirim gift gitu buat Top Dog first anniversary. Nah itu bener-bener pengalaman berkesan karena selain saya ngirim hadiahnya dipakai SM Hojun, topping ini pokoknya ini bener-bener jadi vitamin di saat saya sakit GERD. Tiba-tiba dia update. Biasanya kan kalau orang ngirim hadiah tuh dapat tahu fotonya hadiahnya dipakai tuh dari master name. Nah aku tahu dari Hojun sendiri, jadi dipakai selfie pas beberapa kali sama dia. Foto pertama yang dia pakai selfie itu ini, terus pas merayakan Black Day 14 Maret kah Black Day itu dia juga pakai foto, pakai topi dari saya, snapback dari saya. Nah terus jadi itu sih pokoknya kayak. Terus yang paling berkesan juga karena aku pegang proyek internasional kan, waktu itu kita kirim hadiah, terus aku ini bikin fansbook. Aku lupa nggak bawa fansbooknya tadi ya. Apa ini fansbooknya ada. Jadi waktu itu kita cuma cetak 3. Yang satu di aku, satu dikirim di Korea, satu dipegang Cha. Cha ini top leadernya Top Dog Blizzard Indonesia. Jadi itu dikirim sekalian sama snapback gitu kan, snapbacknya dipakai. Terus nah proyek fanbook ini yang ikut bukan orang Indonesia doang gitu. Jadi ada orang Kanada, ada orang Venezuela, ada orang Arab, terus Singapura, Filipina, itu banyak yang gabung. Dan saya jadi editornya gitu. Jadi apa ya, kayak orang Indonesia gitu loh pegang proyek buat internasional tuh ada kayak rasa bangga tersendiri. Terus bukunya dikirim ke Korea, nyampe dikonfirmasi sama staffnya juga bahwa hadiahnya tuh udah nyampe. Dan ya itu, yang itu snapbacknya dipakai Hojun itu. Alhamdulillah sampai sekarang hubungan sama Hojun masih baik. Apa? Enggak sedih. Ya waktu itu sih yang waktu pertama kali topinya dipakai Selka sama Hojun tuh kayak nyawaku tuh kayak sempet terbang sejenak gitu loh. Ini serius kan waktu itu posisi masih sakit kan. Cek Twitter, tiba dia selfie. Loh, ini kan pakai snapback dari aku. Jadi rasanya kayak jadi mood booster tersendiri gitu ya. Terima kasih kan udah waktu itu waktu sakit ya istilahnya secara nggak langsung dia tuh dukung saya. Cuman yang saya ngarepnya kaosnya kan saya ngirim snapback sama kaos. Satunya kaos Arema. Kaos Arema limited edition yang cuma dicetak 12. Jadi ini proyeknya sama temennya Oni, temennya Bida Oni. Jadi ya itu cuman bikin 12 dan itu all size, maksudnya satu ukuran cuman ada 12 itu. Nah aku kan beli 1L, itu aku kirim ke Korea buat Hojun. Jadi penasarannya pengen, tapi nggak mungkin kan, dia mungkin tahu, mungkin dia kan browsing gitu ya Arema itu apa, taunya mungkin itu tim sepak bola Indonesia, jadi nggak mungkin kan dia pakai kayak pas buat show, tapi mungkin dipakai tidur aja udah seneng gitu. Maksudnya gini, topinya aja dipakai, jadi kemungkinan kaosnya kan juga dipakai kayak gitu. Terus yang senengnya juga jadi kenal sama master name-nya mereka, dapat hadiah dari master name-nya Hojun, dikirimin kalender 2014 kah kalau nggak salah itu. Terus dari master name-nya Jero itu dikirimin stiker. Terus dari master name-nya Hojun yang dari Thailand dikirimin kalender. Jadi sampai kenal. Malah waktu itu kan aku ada proyek nulis apa ya, itu aku wawancaranya ke master name-nya Jero itu. Dia lumayan pinter bahasa Inggris gitu loh, terus cantik juga orangnya. Aduh seneng banget, maksudnya bisa lihat ini loh master name Jero, cakep orangnya, kayak model baik pula. Jadi dia rela tak wawancara gitu loh. Jadi wawancara tentang ya sesuatu yang berhubungan di Korea gitu waktu bikin tulisan. Jadi
pas jadi top class tuh beneran berkesan banget selama jadi fan girl. Iya sih, terus kemarin itu muncul di kenangan jadi baper. Sekarang udah tanya Ya kan? ya, untungnya ya sekarang masih istilahnya masih follow si Hojun. Kan Top Dog udah pecah jadi Zenoti tinggal 5 tapi kayak kurang aktif gitu ya. Biasa Atom dia di GBG 95, JBG 95, pas Inggrisnya apa sih? GBG 195. Nah itu si Atom ada di situ. Kalau Hojunnya sih kayaknya sekarang lebih ke apa ya, kayak artis TikTok itu. Dan senengnya tuh dia tuh kalau saya mention atau komen masih dikasih hati. Jadi kayak oh mungkin dikiranya aku master name kali ya, nggak tahu juga kan gitu. Jadi waktu aku bikin story yang kenangan pas dia pakai topi tuh dia nengok, dilihat gitu, ada buktinya. Nanti kita taruh sini aja. Nah ini buktinya. Terus dia sering kalau kasih apa ini like di Instagram tuh apa sih istilahnya, love ya, pokoknya hati itu ke semua yang komen kalau itu. Cuman yang story diintip itu kayak oh ini orang masih inget sama saya. Ya Allah, jadi kan udah kan kamu yang mulai nanya-nanya. Lanjut gak nih unboxingnya sampai lupa unboxing. Ini yang berapa ya? Yang kedua ya. Yang kedua. Aku tahu NCT ini ya, tahu aku apa orang ini kan SM Stan. Cuman aku bingung kan membernya banyak loh. Apanya cuman Taeyong, Jeno, Jamin, Mark, Ten, Lukas. Ya, selain skincare, kenapa skincare sih? Tahu aja kalau bikin saya mau skincare. Tuh dapat fit card lagi, kecantikan nih, sama nih. Ya, 4 isinya fit card. Niatnya mau unboxing ini malah wawancara K-pop di sini ya. Mumpung temanya K-pop ya. Ya. Fit card lagi guys. Kesehatan tubuh. Karena lembe aku mesti makan dan makan. Ya ini nanti juga makan kita. Makan lemon dulu. Kok fit card mulu ya Allah. Ini kita nggak dapet foto card. Ya Allah, satu aja nggak apa-apa. Jino, Jisung. Fit card lagi. Bentar, Aku emosi ya. Ya I know lah feelingnya jadi fangirl tuh gimana ya. Waktu aku beli albumnya Top Dog aja ngarepnya dapat PC-nya Hojun ya. Terus kan dapat PC-nya Pikun. Itu juga nggak apa-apa lah. ya ada rasa kecewa gitu. Namanin Nah itu makanya salah satu sisi yang apa maksudnya kayak pas jadi top class tuh berkesan banget sampai belain beli album. Ada 2 album. Yang satu dapat hadiah sih. Wow, kandungan belimbing. Kok belimbing? Fit card ini jatuh-jatuhin fit cardnya. Ya kan, maksud minum Ini for me the last one. Last one. Masa nggak bakalan dapat malah pasrah aja lah. foto card sih kak? Kita kan aku ikutan kecewa kalau nggak dapat. Semua apa ada aturan. Ini Why is so Oreo? Yang sulit gini biasanya dapat. Amin. Amin. Ini susah ya. Susah ya. Bentar, katanya kalau susah. Oh my heart dugun-dugun. Bentar ini ya Allah. Dah. Punya aku 5. 2 loh. 5 nggak dapet semua. Nggak kuat. Tinggal 2 terakhir. Kalau nggak dapet, sungguh tega. Kita nungguin ikut Taeyong nggak dapet ya Allah. 1 kayak gitu dapet terus ya. Ya Allah, kenapa saya berarti? Ini lagi nih. Ya, kayaknya gimana nasi lu itu mau dibuka kagak sih? Emosi yang nggak dapet foto card, emosi ya. Iya sih, ngarepin juga dapet. Random gitu siapa aja ya dapet ya satu. Tapi ini 10 dapet ini semua. Islah, mat juga nggak apa-apa gitu loh. Ya kita sih maksudnya udah berusaha ya kak ya. Oh, Sampai kita ikut PO. Kalau nggak dapet foto card ya berarti bukan rezeki kita. nggak dapet. Jadi ceritanya 10 bungkus yang kita beli
nggak satu pun dapat potokan, nggak satu pun dapat potokan. Jadi dapatnya cuman fit card aja sih. Ya lumayan dapat tulisan. Ya, nggak mau. I know. Nah, memang kayak gini tuh kan apa ya, pertarungan. Memang kita kayak mereka produksinya berapa, yang dikasih berapa kan nggak tahu. Kita beli 10, ikut PO di Shopee, nggak ada potokannya semua. Yang sabar ya Dok, nanti coba kalau ke mana, ke Indomaret gitu kan, coba beli kalau ada. Siapa tahu rezekinya di sana. Amin. Bagaimana? Kencana. It's okay. Kamu bilang kencana tapi itu matanya kenapa gitu? Gak apa-apa loh, biasku masih banyak soalnya. Tapi ya, I feel you lah. Nggak dapet itu emang, ya pasti kecewa ya. Dulu ya, kalau zamannya waktu itu, kayak yang Master Nim itu kan kaya-kaya yo. Misalnya dia tuh kayak beli album nggak dapet potokan biasnya yang dia jadi Master Nim-nya tuh, biasanya dia beli. Sampai ada tuh waktu itu dari mana ya, top kelas mana tuh, itu dia tuh beli albumnya sampai 25 apa berapa gitu ya, ditumpuk gitu. Terus akhirnya iya, bayangin, makanya Master Nim tuh kaya-kaya guys. Jadi makanya iya, kaya-kaya Master Nim itu. Bayangin aja, mereka kalau misalnya idol kayak dulu Top Dog itu kan, dia kalau Top Dog itu di Korea nggak terlalu terkenal, tapi di luar negeri terkenal kan. Jadi mereka turnya langsung ke Eropa, Amerika. Itu mereka ngikutin loh. Bayangin, sekaya itu mereka. Jadi Hojun, kalau aku yang deket dulu kan sama Hojun.com tuh, ya pas ke Amerika ikut, ke Eropa ikut, pas ke mana itu kan dulu sempat dibilangnya mau ke Indonesia, makanya top leaderku bilang nanti kalau ke Indonesia kamu yang berangkat gitu kan, buat datang ke fansanya si Top Dog ini, aku yang biayain. Dia bilang gitu. Oke lah, pasti nggak mau ketemu idolnya kan ya. Ternyata Indonesia di skip, cuman ke Singapura sama ke Malaysia. Itu mereka juga datang. Oh ya, satu lagi yang ini sorry, pengalamannya itu waktu jadi top class kan ada tuh dancernya. Aku follow dia di Twitter sama Enki sampai sekarang, masih sering, kadang kalau komen juga masih sering dibales. Aku tuh pernah sekali waktu show di Malaysia, aku bilang ke dancernya ini, "Opa, nanti kalau kamu ketemu sama Hojun, orangnya lumayan pintar bahasa Inggris kan, tolong sampaikan salamku ke dia ya." Aku bilang gitu. Oke, dia bilang gitu di Twitter. Gak lama kemudian dia selfie dong sama Hojun. Jadi aku kegeeran gitu loh, aku kegeeran deh. Ini apa ini foto sama Hojun. Terus ya aku bilang terima kasih, tak simpen kalau nggak salah fotonya. Nanti aku cari, kalau nggak di Facebook, pokoknya aku cari kalau ada ini ya fotonya si opanya selfie sama Hojun. Setelah aku titip, jadi sih. Tapi kalau itu kan Top Dog karena mereka nggak terlalu terkenal di Korea kan. Tapi kalau kamu NCT ini mereka mendunia. Jadi jelas agak susah, apalagi peraturan barunya SM katanya sekarang kita nggak boleh kirim kado ya, buat idol. Soalnya dulu tuh emang sering SM itu, artisnya SM tuh kena ulahnya Rasain Fans kayak Yunho itu dia minum jus jeruk dicampur lem sampai masuk rumah sakit. What? Dia terlalu baik sih orangnya, dikasih fan itu. Oh ya maksudnya. Please sign fans. Mohon maaf, please jangan berlebihan dong, kasihan. Sampai yang di hotel apa tuh JJ cerita kapan waktu itu kan dibobol juga, mereka masuk ke kamar hotelnya. Emang kalau Saseng Master Nim tuh keren ya kan, dia kaya gitu ngikutin, tapi Saseng ini ngeri. Dia maksudnya dia berduit juga, dia bisa nemuin hotel ya segala macam, tapi tingkahnya bikin ngeri kayak gitu. Mungkin karena nggak anu, kalau kan apa sih cari budget? Apa sih? Kayak situ Master Nim. Nah, Master Nim kan kayak iya, mereka menghargai banget sama idolnya. Nah, kalau Saseng itu udah ngeri tingkahnya. Mungkin karena itu juga ya SM bikin aturan bahwa sekarang kita nggak boleh kirim hadiah. Jadi tadi ya dari 10 ternyata kita cuma dapat fit card semua. Ya lumayan lah, dapat tips-tips kesehatan gitu, bisa dibaca kalau pas lagi santai-santai. Gabut maksudnya. Kalau pas lagi santai-santai bisa dibaca, jangan dibaca doang, diterapin juga karena tips-tipsnya juga bagus. Oke, sebentar lagi kita mau masak 5 bungkus lemonello-nya untuk dibuat mukbang. Oke, sekian video unboxingnya ya, yang sabar ya nak.
Yang penting kita udah berusaha. Ya. Gitu. Emang belum rezeki aja. Siapa tahu nanti kalau pas iseng nyoba beli di Indomaret 1-2 ada, ya kan kita kan nggak tahu rezekinya di mana. Oke. Wah. Thank you. Ntar lagi kita masak dulu, terus nanti kita mukbang Mile Monilo sambil ngapain lah. Ngobrol. Wawancara aja lah. Wawancara apa lagi? Seputar kita. Kan sudah diwawancara tadi, kenapa wawancara lagi? Jangan seputar kita. Udah deh, close dulu. Makasih udah nonton. Temen-temen ada yang Citizen juga, ada yang beli ini juga, edisi khusus nih. Ada yang dapat potongan nggak? Kalau ada, komen ya. Dapat potongan siapa? Kami kurang beruntung. 10 nggak dapat potongan semuanya. Oke. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video baru dari kita. Kemauan thank you. Bye-bye.